Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat Jati dengan NIM 6211419037. Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan laporan pembinaan usia dini cabang olahraga tenis meja. Yang tahap pertamanya adalah tahap pemasalan. Pemasalan adalah mempolakan keterampilan dan kebugaran jasmani atlet secara multilateral dan spesialisasi. Tujuan pemasalan adalah melibatkan sebanyak-banyaknya atlet dalam olahraga prestasi, sehingga timbul kesadaran terhadap pentingnya olahraga prestasi sebagai bagian dari upaya peningkatan prestasi olahraga secara nasional. Salah satu upaya awal dalam rangka peningkatan prestasi olahraga di tanah air adalah dengan strategi pemasalan. Maka akan semakin besar peluang untuk mencetak atlet-atlet yang dapat berprestasi. Strategi pemasalan dapat disebutkan antara lain, yang tahap pertamanya, mempolakan peningkatan keterampilan maupun kebugaran pada sekolah dasar usia dini dan spesialisasi pada sekolah lanjutan, serta perkumpulan untuk mencapai prestasi optimal. Yang kedua, menyediakan dan meningkatkan prasarana serta tenaga pelatih atau pendidik secara kualitatif. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan kepada para penggerak upaya pemasalan olahraga prestasi. Pemasalan olahraga akan sangat baik apabila dilakukan pada anak usia dini, karena dengan pemasalan olahraga di pendidikan dasar, diharapkan tersedianya bibit atlet unggul untuk mencapai yang maksimal. Pemasalan olahraga usia dini adalah upaya menggerakkan anak usia dini untuk melakukan aktivitas olahraga secara menyeluruh. Strategi pemasaran olahraga usia dini antara lain sebagai berikut. 1. Menyiapkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai di sekolah dasar. Kedua, menyiapkan pengadaan tenaga pengajar olahraga yang mampu menggerakkan olahraga di sekolah. Yang ketiga, mengadakan pertandingan antar kelas. Yang keempat, memberikan motivasi baik dari dalam maupun dari luar. Yang kelima, mengadakan demonstrasi pertandingan atlet-atlet yang berprestasi. Yang kelima, merangsang minat anak melalui media massa, televisi, video, dan lain-lain. Serta melakukan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, khususnya orang tua. Menciptakan suatu sarana prestasi olahraga yang berkualitas diperlukan untuk suatu kerja keras. Keterkaitan dan keserasian dari semua pihak untuk membantu serta bekerja sama. Berpikir secara ilmiah untuk mendukung atau memadukan ilmu pengetahuan dan pengalaman di dalam memberi pengertian dan dorongan kepada atlet, guna berlatih secara keras dan dapat mencapai prestasi secara maksimal. Tahap selanjutnya adalah tahap pembibitan. Tahap pembibitan adalah suatu pola yang ditetapkan dalam upaya menyaring atlet berbakat yang diteliti secara ilmiah. Beberapa pertimbangan penting untuk memperoleh bibit atlet unggul adalah sebagai berikut. Yang pertama, bakat dan potensi setinggi yang dibawa sejak lahir membuat andil lebih dominan dibandingkan dengan proses pembinaan dan penunjang lainnya. Yang kedua, menghindari pemborosan dalam pembinaan apabila atlet yang dibina memiliki potensi yang tinggi yang dibawa sejak lahir. Dan yang ketiga, perlunya di Indonesia digalakan pencarian bibit-bibit 8 atlet unggul pada usia dini. Cara pencarian bibit atlet unggul antara lain melakukan pendekatan observasi pengamatan, angket, wawancara, tes pengukuran kemampuan fisik. Selanjutnya, tahap pemanduan bakat. Tahap pemanduan bakat adalah usaha yang dilakukan untuk memperkirakan peluang seorang atlet berbakat agar dapat berhasil dalam menjalani program latihan sehingga mampu mencapai prestasi puncak. Pemanduan bakat olahraga merupakan upaya untuk mencari bibit olahragawan yang diperkirakan dapat berprestasi tinggi di kemudian hari. Dengan demikian, proses pemanduan bakat tidak berhenti sampai dengan ditemukannya bibit-bibit calon olahragawan. Akan tetapi, harus dilanjutkan pembinaan yang terprogram dalam para calon olahragawan tersebut. Oleh karena itu, pemanduan dan pembinaan calon olahragawan berbakat harus dilihat sebagai suatu proses yang berkesinambungan, yang secara garis besar terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Tahap identifikasi bakat olahraga. Yang kedua, tahap pemilihan cabang olahraga. Yang ketiga, tahap pembinaan keterampilan dasar olahraga. Dan yang keempat, tahap pembinaan olahraga prestasi. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pemanduan bakat seperti yang dipaparkan Junaidi tahun 2003 adalah sebagai berikut.
Yang pertama, analisis lengkap dari fisik dan mental sesuai dengan karakteristik cabang olahraga. Yang kedua, seleksi umum dan khusus dengan instrumentan dan cabang olahraga yang bersangkutan. Yang ketiga, seleksi berdasarkan karakteristik antropometrik dan kemampuan fisik, serta disesuaikan dengan tahapan perkembangan fisik. Yang keempat, evaluasi berdasarkan data komprehensif dengan memperhatikan sikap anak terhadap olahraga di dalam dan di luar sekolah. Melakukan seleksi dengan tepat dapat digunakan evaluasi tes dan pengukuran kemampuan fisik, motorik, dan psikologis yang dilakukan secara khusus. Kemudian dianalisis faktor penentunya. Terdapat 2 tahap dalam pembinaan usia dini berdasarkan waktu yang ditempuh. Yang pertama, tahapan pembentukan lamanya kurang lebih 2 sampai dengan 3 tahun. Tahapan ini adalah untuk merealisasikan terwujudnya profil atlet sebagai yang diharapkan, sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Kemampuan fisik maupun teknik telah dibentuk. Demikian pula dengan kemampuan taktik, sehingga dapat digunakan sebagai titik tolak pengembangan, serta peningkatan prestasi selanjutnya. Pada tahap ini, atlet dispesialisasikan pada suatu cabang olahraga yang paling cocok. Tahap kedua adalah tahap pemantapan, lamanya kurang lebih 2 sampai dengan 3 tahun. Profil yang telah diperoleh pada tahap pembentukan lebih ditingkatkan pembinaannya, serta disempurnakan sampai ke batas optimal atau maksimal. Tahap pemantapan ini merupakan usaha pengembangan potensi atlet semaksimal mungkin, sehingga telah dapat mendekati atau bahkan telah mencapai puncak prestasi. Sasaran tahap pembinaan adalah agar atlet dapat mencapai puncak prestasi, di mana pada umumnya disebut golden age atau usia emas. Demikian presentasi yang telah saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.